Tidak terkecuali wanita yang satu ini, Fatimah Az-Zahra, atau yang biasa dikenal dengan nama Fatimah, adalah pengusaha minyak kelapa murni. Brand yang diberi nama Batrisya ini diambil dari nama putri ketiganya. Pembuatan VCO yang ia geluti merupakan titik balik dari segala kisah kelamnya dulu. Wanita yang merupakan anak pertama dari 6 bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu. Saya itu dari kondisinya dulu yatim miskin yang hidupnya di panti asuhan, bahkan sering kelaparan. Yang pernah saya ceritakan sampai saya tidur di atas kardus itu adalah ketika saya punya uang tinggal sekian ratus ribu, mau bayar kosan, ada teman sebelah kosan yang baru melahirkan, hampir terusir dari kosannya. Padahal baru melahirkan, akhirnya, "Pat, pinjemin uang dong," katanya kan. Saya kalau pergi dari kosan, anak bayi saya gimana? Saya kan sebetulnya hanya punya uang untuk bayar kosan aja. Tapi saya merasa saya lebih kuat daripada ibu dan bayi ini. Akhirnya uang cuma segitu, saya pinjamkan, tapi akhirnya bukan pinjam ya, karena saya tinggalkan gitu. Ini nggak usah dipinjam, pakai aja buat bayar kosan. Saya keluar dari kosan dan sejak itu beberapa malam saya tidur beralaskan kardus, beratapkan langit seperti itu di gelap gulitanya ibu kota dan maha baiknya Allah. Allah jaga saya. Preman-preman bertato, bau alkohol dan sebagainya, itu mereka baik sama saya. Jadi ketika hati kita baik, insya Allah deh, Allah pasti kasih orang baik di sekitar kita. Berbagai ujian ia hadapi. Tidak punya tempat tinggal, Fatimah harus pontang-panting ke sana kemari untuk mempertahankan kehidupannya. Ia sempat merintis usaha kursus bahasa, namun mengalami kehancuran. Ujian semakin menyapanya. Singkat cerita, Fatimah mengidap penyakit kanker rahim. Dokter pun menyarankan untuk operasi pengangkatan rahim. Tapi apa daya, karena keterbatasan biaya, ia tidak mampu melakukan operasi itu. Batrisya ini dimulai dari cerita saya sakit seperti yang pernah saya ceritakan di berbagai media lainnya. Saat itu saya sakit, saya berobat dengan herbal-herbal yang ada, dari kelapa yang jadi virgin coconut oil Batrisya, kemudian daun binahong, rumput mutiara, umbi dewa dan sebagainya. Seperti itu, kemudian booming. Pada saat itu untuk tidak ada biaya untuk pengobatan, sehingga saya obatinya dengan herbal-herbal tadi. Dan alhamdulillah karena kesembuhan itulah saya sampaikan di berbagai media online. Kalau dulu zaman-zamannya blog seperti itu ya, alhamdulillah orderan tinggi tanpa modal karena sistemnya pre-order. Banyak yang minta dibuatkan, mereka yang modalin, kemudian saya produksi dari situ sampai sekarang alhamdulillah sebesar ini. Sahabat Hikmah, Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuan mereka. Begitu juga dengan Fatimah. Justru dari penyakitnya sendiri, ia bisa bangkit dan merintis usaha VCO. Khasiat dari VCO yang selama ini ia rasakan sendiri, kini ia sebarkan melalui bisnisnya. Mungkin ratusan ribu orang terbantu perekonomiannya di Batrisya ini. Bahkan pada saat saya lelah, manusia kan ada masanya jenuh ya, lelah. Suami saya mengingatkan saya, "Umi dulu tujuannya apa?" Kan masih banyak orang yang butuh supportnya, butuh jalan nafkahnya dan sebagainya. Kalau Umi capek, Umi istirahat. Nyantai aja dulu, tapi ingat-ingat tujuan Umi, tujuan hidup Umi, sesuatu yang bikin Umi bahagia itu apa. Usaha yang ia rintis pun tidak hanya berfokus pada VCO saja. Banyak bahan herbal lainnya seperti lidah buaya dan pohon bidara.
Ia pun selalu menjaga kualitas produknya, sehingga benar-benar bisa dirasakan khasiatnya bagi banyak orang. Ketika kita fokus pada kebaikan banyak orang, maka Allah akan selalu berikan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau di hati kita fokus pada kebaikan banyak orang, bahkan ketika kita jatuh, tapi hati kita masih tetap fokus pada kebaikan banyak orang, maka begitu Allah angkat, pintu-pintu rezeki pun tidak ada orang yang mampu membendungnya.